Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I am Nurul and I'm so excited to teach you the present continuous tense in today's video. This tense is used to describe an action that's happening now, a longer action in progress, and something happening in near future. My goal is you can understand when and how to use this grammar by the end of this video. Now, let's get started. As what I've said before, that present continuous tense is used to talk about something that's happening right now. For example, I'm teaching English and you are studying English. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa present continuous tense itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Contohnya, saya sedang mengajar bahasa Inggris dan kalian sedang belajar bahasa Inggris. Now, let's take a look at some more examples. They are watching a movie. Mereka sedang menonton sebuah film. Kalimat ini menunjukkan sesuatu yang sedang berlangsung atau sedang terjadi. Jika kalian perhatikan contoh kalimat ini, di verbnya itu bentuknya adalah verb ing atau ada penambahan ing setelah kata kerja bentuk pertama menjadi watching. Selain itu, juga ada to be, yaitu are. They are watching a movie. Contoh kedua, he is playing a game. Now, dia sedang bermain game. Sama dengan bentuk kalimat pertama, kalimat ini juga terdiri dari verb ing atau verb one yang ditambah dengan ing. Kata play ditambah ing menjadi playing. Dan ada juga to be. Di sini to be yang digunakan adalah is. Kenapa? Karena subjeknya adalah he. Berbeda dengan kalimat pertama tadi, digunakan to be are karena subjeknya adalah they. Berdasarkan contoh-contoh kalimat yang tadi, maka dapat disimpulkan bahwa kalimat dengan tipe present continuous tense akan selalu terdiri dari to be dan verb ing. Dimana karena kalimat ini merupakan kalimat present atau sekarang, maka to be yang digunakan adalah am, is, dan are. Am, is, dan are penggunaannya disesuaikan dengan subjeknya. Kalau subjeknya I, maka to be-nya am. Kalau subjeknya he, she, it atau proper name, maka to be yang digunakan adalah is. Selain itu, kalau subjeknya adalah we atau they, maka digunakan to be are. Setelah to be, maka ditambahkan lagi dengan verb ing atau verb yang digunakan harus dalam pola atau bentuk verb ing. Berikut ini adalah formula untuk membuat kalimat positif, negatif, dan interrogatif dengan tipe present continuous tense. Yang pertama, untuk kalimat positif, polanya adalah subject plus am or is or are plus verb ing plus object complement. Am, is, are ini adalah to be. Selanjutnya, untuk membuat kalimat negatif, polanya adalah subject plus am, is, are plus not plus verb ing plus object complement. Jadi positif dan negatif ini sama sebenarnya polanya. Yang membedakan hanya penambahan kata not setelah to be, am, is, are. Dan yang ketiga adalah kalimat tanya atau interrogative sentence. Polanya adalah am, is, are, or to be plus subject plus verb ing plus object complement. Jadi ini cukup mudah ya untuk present continuous tense. Positif dan negatif sama polanya, cuman ada penambahan not untuk kalimat negatif. Sedangkan untuk kalimat interrogatif, posisi to be, am, is, are itu diletakkan di depan subject. Oke? Nah, biar lebih jelas, sekarang mari kita simak beberapa contoh kalimat positif, negatif, dan interrogatif yang menggunakan pola present continuous tense. Umumnya, kalimat-kalimat dengan pola present continuous tense ini adalah kalimat verbal. Umumnya sangat jarang digunakan untuk kalimat nominal. Jadi untuk video kali ini saya hanya akan membahas untuk kalimat verbal. Untuk kalimat positif atau affirmative sentence, seperti yang sudah disebutkan tadi, polanya adalah subject plus to be, di mana to be-nya adalah am, is, are plus verb ing plus object complement. Contohnya, saya ingin bilang
Dia laki-laki sedang membaca sebuah buku. Ini kejadiannya sekarang. Bagaimana cara mentranslate-nya? Dia laki-laki, he. Ingat, setelah subjek he harus diikuti oleh to be. Kalau subjeknya he, maka to be-nya adalah is. Balik lagi perhatikan pola. Setelah to be diikuti oleh verb ing. Membaca, read. Tapi karena harus dalam pola verb ing menjadi reading. Sebuah buku, a book, now. Jadi dia sedang membaca sebuah buku sekarang, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi he is reading a book now. Berikutnya adalah contoh kalimat negatifnya. Jadi dari kalimat yang positif tadi, kalau kita ubah ke kalimat negatif bagaimana? Contohnya, dia laki-laki tidak sedang membaca sebuah buku sekarang. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, positif dan negatif ini polanya sama. Yang membedakan hanya ada penambahan not di belakang to be untuk kalimat negatif. Jadi kalimat negatif polanya subject plus to be plus not plus verb ing plus object complement. Jadi ketika kita ingin menerjemahkan kalimat dia laki-laki tidak sedang membaca sebuah buku sekarang, kalimatnya menjadi he is not buying a book now. Bentuk kalimat ketiga adalah kalimat tanya atau interrogative sentence. Jadi kita juga bisa membuat kalimat tanya dengan pola present continuous tense ketika ingin menanyakan apa yang sedang dikerjakan atau dilakukan seseorang. Contohnya, apakah dia sedang membaca sebuah buku sekarang? Nah, ingat, pola interrogative sentence sama dengan kalimat positif dan kalimat negatif. Yang membedakan, to be diletakkan di depan subjek jika ini adalah kalimat tanya. Polanya adalah to be plus subject plus verb ing plus object complement. Jadi kalau kita mau terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kalimatnya menjadi is he reading a book now? Now ini boleh disebutkan juga boleh tidak ya, karena sudah jelas keterangan waktunya. Boleh is he reading a book now atau is he reading a book? Okay, I think that's all my explanation about present continuous tense. Semoga bermanfaat and thanks for watching.